Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan katsiro. Acara ini didukung oleh Alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ibu bapak jamaah al-islah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, tiada ucapan yang pantas keluar dari lisan kita selain alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha mewujudkan kesyukuran kita melalui amal soleh, amal ibadah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita laksanakan menjadi catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita, di mana dalam ini posisi saya bukan sebagai guru yang harus gini, harus ini, tetapi lebih sebagai mubayyin, menjelaskan amanat dari ibu bapak sekalian terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji, ayat-ayat Al-Quran yang kita deres, ayat-ayat Al-Quran yang kita dalami. Adapun sekarang kita masuk kepada Quran surat Al-Maidah ayat 111 yang sebelumnya menjelaskan tentang nikmat yang Allah berikan kepada salah satu nabi, yang dimana nabi itu dijadikan sebagai Tuhan, dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, bagi orang-orang yang tersesat dari jalan ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang sebelumnya diterangkan salah satu nikmat yang Allah berikan itu berupa mukjizat-mukjizat yang menunjukkan bukan sebagai keilahian, bukan sebagai tanda ketuhanan, namun sebagai nabi dan utusan Allah. Di antaranya yang pertama adalah mukjizatnya wa ayyadna biruhil kudus, memperkuat dengan Ruh Kudus. Yang kedua wa id alamtuka bil kitabi wal hikmati wat taurat wal injil, mengajarkan tulis menulis, kemudian hikmah, Taurat dan Injil. Lalu diteruskan dengan watukallimunan nasa fil mahdi wa kahlan, bisa berbicara ketika bayi dan juga berbicara dengan fasih, penuh keimanan, penuh hikmah, penuh ilmu ketika sudah dewasa. Kemudian watakhluqu minatini kahayati toiri, bagaimana beliau membentuk dari tanah liat, minatin kahayati toiri, bentuk burung, biidni dengan izin Allah, patanfu fiha patakunu toiron biizni, lalu beliau meniupkan bentuk burung itu jadilah burung dengan izin Allah. Watubriul akmaha wal abros, bagaimana beliau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan juga orang yang penyakit kulit dengan izin Allah. Dan juga ketika Allah menahan, melindungi beliau dari makar siasat Bani Israel yang hendak mencelakai beliau. Maka ini pun merupakan salah satu mukjizat atau salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, yaitu memiliki pengikut yang setia. Sebelum kita mengkaji, maka kita baca ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Qalu amanna washhad bi annana muslimun. Qalu amanna washhad bi
sama-sama. Wa'id dan ingatlah. Auhaitu ketika aku ilhamkan. Ilal hawariyina kepada para hawariyin. An aminu berimanlah kalian. Bi kepadaku. Wa bi rasuli dan kepada rasulku. Qalu mereka menjawab. Amanna kami beriman. Washhad dan saksikanlah. Bi annana bahwa sesungguhnya kami muslimun adalah orang muslim. Nah, di sini kalau di selembaran saya beri judul Al-Hawariyun, pengikut Nabi Isa alaihissalam adalah muslim. Sementara di media sosial saya memberi judulnya yaitu konsep wahyu kepada kaum Hawariyin menurut perspektif Al-Quran. Jadi ada 3, kalau bahasa penulisan ada 3 variabel, 3 bagian yang dijelaskan secara rinci. Yaitu yang pertama kata auhaitu, aku mewahyukan, mengilhamkan. Yang kedua al-hawariyun, dan yang ketiga adalah muslimun. Nah, maka di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan wa qauluhu dan firman-Nya, wa'id dan ingatlah, auhaitu ketika aku ilhamkan. Nah, di sini terjemahkan ilham. Al-hawariyina kepada al-hawarin, an aminu hendaklah beriman kalian, bi kepadaku, wa bi rasuli dan kepada rasulku. Wahada dan ini aidon juga minal imtinani alaihi, termasuk kepada anugerah yang Allah berikan kepadanya. Nya siapa? Nabi Isa alaihi salam. Bi an ja'lalahu ashaban wa ansoron, yaitu Allah menjadikan baginya, itu bagi Nabi Isa alaihissalam, sahabat-sahabat dan juga penolong-penolong yang setia kepadanya. Di sini ada ungkapan wa auhaitu, aku wahyukan. Tapi kenapa di sini penterjemah menerjemahkan ilhamkan? Maka kita kaji apa itu yang dimaksud dengan wahyu. Dalam kitab Mufradat fi Ghoribil Quran karya Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan al-sul wahyu, asal dari wahyu itu al-isyaratu syari'atun, adalah isyarat yang cepat. Secara bahasa wahyu itu adalah isyarat yang cepat. Diartikan juga sebuah tanda yang jelas dan juga pencerahan dan bukti atas kebenaran. Dan diartikan pula bahwasanya wahyu itu adalah sebuah tanzil munazzalun yang diturunkan langsung dari Sang Pencipta kepada orang-orang pilihannya. Dan juga diterangkan bahwasanya wahyu adalah informasi yang diturunkan, disampaikan secara sembunyi dan cepat, yang khusus disampaikan kepada orang-orang pilihan, yaitu para nabi dan rasul. Maka selain nabi dan rasul tidak mendapatkan wahyu, yaitu informasi yang cepat yang secara sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian ya, wahyu juga itu tidak diketahui oleh orang lain, diturunkan secara kepada orang tertentu. Maka wahyu pada umumnya diturunkan kepada para nabi itu ada beberapa cara. Yang pertama diturunkan dengan perantara. Yang kedua diturunkan tanpa perantara, ya. Kalau tanpa perantara seperti mimpi yang benar. Nah, mimpi yang benar merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada nabi pilihannya. Contohnya adalah mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Itu kan wahyu juga, berupa mimpi yang benar. Dan begitu pun nabi-nabi yang lainnya, termasuk Nabi Muhammad SAW, dari hadis Aisyah bahwasanya beliau pun bermimpi dan bermimpinya itu benar.
Yang kedua, yang tanpa perantara itu dibalik tabir. Maksudnya seperti apa? Allah berbicara langsung tapi tidak menampakkan wujudnya, sebagaimana yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam, kan melihat pohon terbakar tapi pohonnya itu tidak terbakar, tidak hangus. Kan Nabi Musa di kejauhan melihat api, itu ada api. Dikirain teh pohon terbakar, ternyata tidak terbakar. Ada api tapi aneh, pohonnya tidak terbakar, keluar api. Lantas ada kan, nah Allah kan di sana ada dialog antara ada Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Idhab ila fir'auna innahu togo, salah satunya kan itu merupakan wahyu dari Allah yang secara langsung. Ada juga wahyu dari Allah melalui perantara, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ada melalui perantara dengan dua cara, sesuai dengan hadis riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Iman, bahwasanya wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dengan dua cara. Yang pertama, mislu solsolotil jaros, seperti gemericingnya lonceng. Maka inilah yang paling susah. Kenapa? Karena suaranya harus fokus dan terkadang keluar dari kesadaran. Setelah selesai baru gitu ya, beliau paham apa yang diturunkan, apa yang disampaikan. Dan yang kedua adalah dengan perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikannya dengan wujud seorang laki-laki. Maka ini pun merupakan cara yang lebih ringan ya, lebih ringan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tentang turunnya wahyu kepada para nabi, bisa lewat perantara, bisa juga secara langsung. Itu pun dari mana? Ada dalilnya dalam Quran surat Asy-Syura, ya bukan Syu'ara, Asy-Syura, musyawarah ya, ayat ke-51. Wama, dan tidaklah ayyukallimahullahu, Allah berbicara langsung, illa wahyan, kecuali wahyu, ya. Kemudian aumin waroil hijabin, atau dibalik hijab, dibalik tabir, seperti berbicara kepada Nabi Musa. Dan yang ketiga, au yursila rasulan, atau mengutus rasul. Kata rasul di sana bukan para nabi rasul, tapi malaikat Jibril yuhi, yang memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepada nabi tersebut. Maka di sini makna wahyu itu di dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan berbagai macam makna. Yang pertama, arti asal wahyu adalah isyarat yang cepat, baik berupa isyarat anggota tubuh, suara, atau berupa tulisan. Sebagaimana dalam Quran surat Maryam ayat 11. Pakhoroja, maka ia, yaitu Nabi Zakaria, keluar ala qaumihi, dari mihrabnya ya. Dari mihrabnya, minal mihrabi ala qaumihi, maka beliau keluar dari mihrabnya menuju kaumnya. Fa'auha ilaihim, lalu beliau auha, bukan memberikan wahyu kepada manusia, tapi memberikan isyarat. Ansabbihu, hendaklah kalian bertasbih, bukrata wa asyian, di waktu pagi dan petang. Jadi bukan Nabi Zakaria memberikan wahyu kepada mereka, tapi memberikan isyarat. Memberikan isyarat, karena wahyu makan Allah yang menurunkan. Di sini kan uhi. Jadi Nabi Zakaria mewahyukan, maksudnya memberikan isyarat. Itu yang pertama, diartikan sebagai isyarat. Yang kedua, wahyu diartikan sebagai bisikan. Bahkan di sini redaksinya bisikan yang jahat. Tertera dalam Quran surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna, dan demikian kami jadikan likuli nabiyin, bagi tiap-tiap nabi itu aduwan, musuh. Ada musuhnya. Syayatina al-insi wal jinni, yaitu setan-setan dari jenis insi manusia, wal jinni, dan juga jin. Tuh, musuhnya dari manusia dan jin. Yuhi, nah ba'duhum ila badin, mereka yuhi. Jadi bukan mereka mewahyukan kepada yang lainnya, maksudnya mereka membisikkan, mereka mempengaruhi zuhrupal qauli gururon,
perkataan-perkataan yang indah-indah untuk goror, untuk menipu. Tuh, jadi bukan memberikan wahyu, tapi membisikkan, mempengaruhi dalam artian itu. Nah, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan tinggalkan, ya. Perkataan-perkataan yang indah tapi untuk menipu gitu ya. Sudahlah, semua agama itu benar, indah gitu kan. Udah damai saja. Padahal kan kita kan mengamalkan kebebasan berkeyakinan kan. Islam paling benar itu keyakinan kita, kebebasan kan, bebas kan gitu. Nah, kemudian dalam ayat lain surat Al-An'am 121, wa inna syayatina, sesungguhnya setan itu layuhuna, bukan memberikan wahyu tapi membisikkan ila auliyaihim, kepada kawan-kawannya, teman-temannya, liujadilukum, untuk membantah kalian. Wa in atautumuhum innakum la musyrikun, jika kalian menuruti mereka, menuruti ide-ide mereka, menuruti gagasan-gagasan mereka yang melawan ya sunnah dan juga Al-Qur'an, innakum la musyrikun, sesungguhnya kalian tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Dua, diartikan sebagai bisikan. Yang ketiga, wahyu diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan makna ya insting, gorizoh atau insting kepada hewan atau benda mati. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 5, bi anna rabbaka auha laha, ya, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada bumi, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa ahrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya. Kemudian Bu, wa qalal insanu malaha, maka manusia mengatakan ada apa ini? Terus Bu, yauma idin tuhaddisu ahbaroha, pada waktu itu tuhaddisu, bumi berbicara, akhbaroha mengabarkan, sesuai dengan yang Allah Allah perintahkan kepada bumi itu. Maksudnya bumi akan menjadi saksi amalan-amalan manusia. Maka mik, meja, gelas, lantai, masjid, tangan kita, semuanya akan menjadi saksi. Nah ya, dari mana dalilnya ini kan? Yuhadisu akhbaroha, memberikan kabar atau menjadi saksi apa yang dilakukan oleh manusia, saksi ya. Jadi saksi semua itu tentang amalan-amalan manusia. Dan juga dalam Quran surat An-Nahl, tadi bumi, ini juga lebah. Nah ini wa kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa auha rabbuka, dan Allah mengilhamkan, bukan memberikan wahyu. Nah, berarti kalau memberikan wahyu berarti lebah teh nabi. Nah, itu diartikan sebagai gorizoh ya, sebagai ilham, insting kepada bumi dan juga kepada hewan. Wa auha rabbuka, dan Rabbmu memberikan ilham ya, mengilhamkan ilan nahli, kepada lebah, anit tahidi minal jibali, untuk membuat sarang di bukit-bukit ya, buyutan sarang di bukit-bukit, wa minasyajari, dan di pohon-pohon, wa mimma yarisun, dan dari tempat-tempat yang dibuat manusia. Sehingga kan sarang-sarang lebah ada di bukit, ada di pohon, dan juga ada di rumah-rumah kan gitu. Nah ini kan ya dalilnya, wa auha, memberikan ilham, bukan mewahyukan ya. Dan yang keempat, wahyu diartikan ilham atau petunjuk ya. Sebagaimana ayat ini, wa auhaitu ilal hawariyin, dan juga ini kepada ibunya Nabi Musa. Summa kila, kemudian dikatakan al-murabi hada al-wahyi wahayu ilhamin tuh. Pendapat yang lain yang dimaksud dengan istilah wahyu dalam ayat ini adalah wahyu yang berupa ilham.
Kama qala sebagaimana firman Allah kepada ibunya Nabi Musa, wa auhayna dan kami wahyukan, maksudnya kami ilhamkan. Nah ini juga yang berpendapat, oh berarti ibunya Nabi Musa nabi. Kenapa ini kan wa auhayna? Padahal dijelaskan kata auhayna, kami wahyukan bukan memberikan wahyu tapi mengilhamkan. Ila ummi Musa kepada ibunya Nabi Musa, an ardiihi agar menyusui Nabi Musa bayi. Faidah hibti jika engkau takut alaihi terhadap kejahatan Fir'aun,